Halo.
Lambe. Alhamdulillah, ini lagi Pak melihat orang yang mau hadir, belum ada konfirmasi lagi. Hari ini alhamdulillah Ana syiar ke Bumper Tarajif. You know? Siapa tuh? Orang besar dulu di RZ. Ah, Sekarang ikut BMOA Pekanbaru. Masya Terus Allah. Kang Emil. Kang Emil itu ketua pokoknya orang BM Jambi pindahnya ke Batam. Jadi megang Batamnya. Luar biasa. Udah tembak aja. Aneh tembak aja langsung. Gak usah pakai basa-basi. Tembak dor. Allahu Akbar. Kan kita udah jalankan personal branding kita di like-nya terus. Masya Allah. Jadi kalau sudah nge-like itu ya udah oper lagi bolanya langsung ke bola panas. Itu kemarin Pak wakil wali kota gimana ceritanya? Nah, itu personal branding juga itu. Masya Allah. Hasil dari kita rutin personal branding. Jadi dia tahu nomor Ayu dari siapa? Bahannya bagus. Tunggu. Aku amankan cicurut satu. Situ tuh main. Enggak, jadi tuh orang apa namanya tuh? Anggota itu mana, Bah? Anggotanya tuh emak angkat aneh. Bu Dewinya. Bukan anggota tim sesnya tuh, tim ses. Tetangga saya, tim sesnya itu, mamanya Ayu Jakarta. Oh iya. Jakarta kan emaknya kan tetangga aku. Karena nama kita sama, jadi emaknya jadi emak angkatku. Masya Allah. Terus emak bapaknya itu kan pisah dari Ayu. Salah deh. Jadi aku jadi jadi anak angkatnya kan. Itu tuh tim sesnya bupati, orang tuh sekeluarga. Jadi mama tuh yang rekomendasikan. Oh, keren. Terus sopirnya itu, sopir bupati itu, aku sering komen-komenin. Oh, udah kenalan juga ya, berarti di medsos. Sopir. Jadi, mana bos? Ini bos, sehat bos. Gitu. Jadi si bos nih bilang sama mama, si sopirnya ini bilang sama mama, Bu, coba tanya sama Bunda Ayu tuh, bisa enggak BP untuk Bapak? Kata sopirnya. Kayaknya bagus BP tuh, laris tuh. Kata. Masya Allah. Jadi kita tuh harus rajin komen-komen. Iya, betul. Kemarin udah ada perubahan kata pulang. Udah ada laporan? Belum ada laporan. Ini baru mau ditanya, kan udah berapa hari? 3 hari ya? Udah ada 3 hari ya. Kita cek lagi ya, mudah-mudahan. Syukur-syukur bisa kita foto ya Bu, foto megang BP Bapak. Masya Allah. Ini Bu Ayu ada Kak Deni di dalam. Kak Deni dan juga Bang Rangga. Juga ada kemarin janjinya kan sehat Bang? Oh ada Pak Rangga. Alhamdulillah sehat. BP luar biasa manfaatnya. Masya Allah.
kita pindah Kemarin posisi. ngasih DP pada orang tua di Padang, Bu Ayu. Alhamdulillah. Cocok Ya, sama alhamdulillah. DP, Bang. Ya. Alhamdulillah. Ada Oh, semakin ini. Masa ya? Abu. Terus kemarin kan ada juga Rahma yang akan hadir dari Pasaman. Jadi kata Rahma kemarin siap sih sebelum masih S2 ke Unidian. Kita mulai aja ya Bu Ayu ya. Kak Deni sehat, masih mood suaranya nih. Juga videonya Kak Den yang terakhir yuk. Kak Vivi. Ya Kak. Oh ya Kak Devi ya, ya Allah kok bacanya Kak Kak Devi. Vivi. Kak Vivi. Ya kemarin tuh cerita panjang sama Kak Vivi, Masya Allah. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang lain belum bergabung, mudah-mudahan Allah mudahkan, lapangkan teman-teman kita yang lain bisa bergabung di Zoom kita siang ini. Selawat berikan salam kepada kita yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih panjang perjalanan kita, tapi meskipun Allah memberikan keterbatasan usia kepada kita, tetapi untuk melaksanakan namanya amal jariah itu akan bisa kita lakukan sepanjang masa. Nah, mudah-mudahan di BP ini Allah tuntun kita untuk bisa selalu berupaya memupuk amal jariah kita, selalu berupaya untuk menjadi pribadi-pribadi muslim yang kafah, menjadi pribadi-pribadi mukmin yang perniagaannya menjalankan sunnahnya Rasulullah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bu Ayu, terima kasih atas kesempatan waktu yang sudah diluangkan untuk agenda kita hari ini. Ini kan silaturahim ya, silaturahmi aja dengan Milenial 1. Kita itu ada berapa grup, Bu? 2 ya? 3. Milenial 3 ya. Milenial 1 itu memang yang ada sama saya, Purmata dengan Chandra, yang satu lagi sama Pak Fajri, Dokter Fajri ya, Bu Ayu, dan yang ketiga itu ada sama Bu. Mudah-mudahan di sini kita bisa tumbuh bersama-sama secara optimis, perlahan-lahan, dan tentu tidak lepas dari yang namanya belajar terus, membina terus. Alhamdulillah, mungkin Kak Deni, Ayu, Bu Ayu juga mungkin tahu saya siapa gitu. Sedikit saja sekilas mungkin Bang Angga. Kami sama Bang Chandra ini sebenarnya memang pengennya fokus tuh di fotokopi awalnya. Fokus, alhamdulillah sekarang masih fokus fotokopi. Jadi waktu itu Ayu menyarankan, sebenarnya lama juga berpikir untuk bergabung di BP ini. Pengen gitu punya usaha yang benar-benar ada mentor, kemudian punya wadah untuk melakukan amal jariah. Jadi sebelum di BP ini, Bayu, kami juga ada target-target yang dilakukan oleh Campuran itu gitu. Misalnya bagi-bagi buku setiap akhir tahun itu kami ada. Terus tapi rasanya kok jalan sendiri aja gitu. Jadi sempat juga yaudah alhamdulillah ke rumah yatim itu selalu juga melakukan kayak infak rutin, terus kayak akhir tahun itu bagi-bagi buku gitu yang ada di Padang. Jadi waktu itu memang sempat bisa kira-kira komunitas yang kita tuh bisa juga berkolaborasi dengan mereka. Ya alhamdulillah Allah jawab ketika itu bertemu dengan Ibu Ayu. Awalnya itu memang suami nggak mengizinkan untuk di BP sebenarnya. Tapi waktu itu ya udahlah kita ikhtiar untuk kesehatan. Alhamdulillah Allah beri kesehatan lewat BP.
Alhamdulillah Bu Ayu rumahnya sampai sekarang nggak ada sampel lagi, alhamdulillah. Jadi suatu rasa syukur banget rasanya terbebas dari belenggu yang seperti itu. Padahal luar biasa sekali rasanya kalau udah dililit oleh penyakit seperti itu gitu. Semuanya dibawa ke konsentrasi. Ya. Alhamdulillah ketemu dengan BP seperti itu. Jadi kemarin berbincang-bincang juga sama Kak Denny, Kak Den kita bikin Zoom yuk gitu buat nambah-nambah ilmu, skill-skill. Jadi kemarin juga nelpon sama Rahma yang di Pasaman. Dia bilang, wah itu sekarang udah semangat ya di BP. Cuman itu sebenarnya nggak seperti itu kan Bu Ayu ya. Selalu Bu Ayu yang selalu support, ayo branding diri, belajar ya Allah. Itu luar biasa sekali ilmunya Bu Ayu, memang luar biasa. Saya itu mungkin kalau coba dilihat aja lah Facebook 1 tahun yang lalu mungkin itu nggak tersentuh lah bisa jadi. Facebook nggak tersentuh, Instagram pun nggak tersentuh gitu. Tapi malah alhamdulillah hari ini suatu yang luar biasa sekali, akhirnya belajar banyak sekali belajar di BP ini, belajar masalah-masalah ilmu marketing, apalagi kayak Warangga mungkin kan di Tokopedia tahu ya, semuanya serba online sekarang. Nah, mungkin online itu baik itu di IG, Facebook, semuanya nanti ya udah pakai ekspedisi gitu kan. Jadi bingung juga dulu bagaimana cara online itu nggak bisa gitu karena memang nggak bisa branding diri sendiri itu nggak bisa sebenarnya. Sampai sekarang masih belum bisa. Jadi kelebihannya itu ya ada tulisan Ayu, copy paste tulisan Ayu, copy, edit, terus share. Ada tulisan Kak Dias, copy, edit, kemudian share. Jadi ini Bu Ayu, udah ada nih laporan dari Kak Rahma yang ada di Pariaman, dia bilang kita izin agak telat karena tadi juga baru dari perjalanan di Padang panjang, mudah-mudahan segera gabung juga. Terus Kak Ayu yang di Jakarta juga diinfokan kemarin Bu Ayu, kata beliau juga belum bisa karena siang ini jadwal beliau jaga toko, jadi nggak bisa juga untuk konsentrasi untuk semua hari ini. Terus juga ada Umi Rika nanya tadi, rempong sekali lagi kelonin anak-anak katanya. Jadi belum bisa sekarang, mudah-mudahan lain waktu. Nah, itu dia, mudah-mudahan Rahma juga bisa segera. Jadi Bu Ayu minta arahannya. Kak Vivi masih ada di tempat nih. Halo Kak Vivi. Ini ada juga Andri yang baru bergabung. Boleh teman-teman yang baru bergabung, boleh apakan videonya, on-kan videonya. Kita sama-sama belajar dari sini. Jadi pengen banget benar-benar belajar dari Bu Ayu. Bagaimana kalau kemarin kita kan belajar sama Mas Nuzul sama Kak Rahma itu ya, dia ada bicara tentang IRA 6021, bagaimana kualitas produk. Kemudian juga ada juga disampaikan kemarin tentang Ambro P3 gitu. Itu sebenarnya basic yang memang harus kita punya, yang memang harus kita miliki agar kita tidak gagap dalam menyampaikan ilmu tentang BP. Sekilas saja mungkin Ibu sampaikan, nanti biar Bu Ayu yang membranding bagaimana bagusnya. Karena memang saya juga belajar banyak dari Bu Ayu. Yang pertama itu tentang IRA 6000. IRA 6000 itu yang pertama itu Inggris. Produk kita udah jelas dari Inggris. Dan kalau orang udah membahas tentang masalah Inggris, itu pasti barangnya bukan masalah barang KW lagi. Inggris itu udah tercover dengan harga barang yang berkualitas tinggi, teknologinya bagus-bagus di sana, dan juga harga-harga barangnya juga lumayan tinggi-tinggi. Kemudian yang kedua itu tentang dia BP ini. Yang pertama tadi kan dari Inggris, produknya berkualitas tinggi. Selain itu kenapa dia dari Inggris? Kita ngambilnya madu lebahnya itu memang lebah dari Inggris karena 4 musim yang sangat berbahaya di sana, sehingga juga baik tumbuhan maupun hewan-hewan yang ada di sana juga mereka tahan terhadap kondisi keadaan seperti itu, sehingga dia lebih kuat gitu.
Sehingga tidak salah propolis itu biaflavonoidnya itu menjadi 4 kali lipat dari propolis yang lain. Itu kelebihannya kenapa dia dari Inggris yang kita pelajari. Kemudian yang kedua itu tentang ikat. Yang kedua itu adalah ikat. Itu imunitas. Jadi memang dijamin banget dari BP ini imunitas kita bisa lebih membaik. Kemudian kolesterol, kemudian asam urat dan juga diabetes itu udah uji klinis ya, bukan dari mulut ke mulut saja gitu, maksudnya ada tapi enggak, itu memang udah uji klinis. Ini dari segi kenapa produknya harus propolis kita pilih gitu. Kemudian yang kedua itu ada R, itu rekomendasi kita sangat banyak, baik ustadz, para ulama, kemudian artis dan juga tokoh-tokoh itu udah banyak yang gabung di BP. Yang kedua yaitu aromanya itu beda sekali dengan aroma BP propolis yang lain, mulai dari aroma, rasa, kekentalannya itu sangat berbeda. Kemudian yang 6.000 itu untuk menciptakan satu botol BP itu kita butuh 6.000 lebah selama 1 tahun. Jadi memang prosesnya itu memang sangat sangat teruji sekali untuk kita manfaatkan. Kenapa kualitasnya bagus gitu. Kemudian juga selain dari 6.000 lebah itu juga 1 tetes BP itu setara dengan 500 butir. Ya Bu Ayu ya, 500 butir jeruk ya gitu ya, jeruk segar. Kemudian 21 hari. Kalau BP ini akan ada terasa di tubuh kita paling lama itu 21 hari. Jadi sebenarnya 3 hari saya diuji waktu itu sama Bu Ayu, 3 hari itu udah ada berasa di tubuh, karena saya memang termasuk orang yang kronis, itu udah terasa langsung 3 hari itu udah terasa perubahan propolis. Kemudian kalau nggak 3 hari kelipatannya itu ya 7 hari gitu. Kalau nggak 7 hari 14 hari, kalau nggak 21 hari itu aku udah merasa. Tapi kita tidak bisa menjamin bahwa itu bisa sembuh. Yang menyembuhkan itu adalah Allah, hak Allah untuk menyembuhkan. Tetapi dari situ kita sudah banyak melakukan uji, ternyata propolis ini bisa mampu memberikan perubahan kesehatan seseorang dalam jangka waktu 21 hari. Nah, mungkin itu yang IRA 6021. Mudah-mudahan kita sama-sama memahaminya juga. Jadi nanti kalau ada yang nanya itu BP itu seperti apa sih gitu. Nah, jadi kita bisa memahami dan memahami apa maksudnya. Kemudian mungkin Ibu serahkan langsung ke Bu Ayu ya. Bagaimana proses branding itu Bu Ayu mungkin juga sama-sama belajar. Ini Kak Vicky memang lagi nyambi kata beliau, jadi memang nggak bisa buka off video, tapi insya Allah beliau dengar suara kita. Ini kendalanya itu kemarin dengan cerita sama Rahma juga itu Bu Ayu branding. Soalnya mungkin sama dengan Ibu waktu dulu juga Bu Ayu, jadi memang gagak sekali menggunakan yang namanya HP. Saya itu Bu Ayu selagi nggak ada, maksudnya nggak ada urusan dengan HP, bahkan pernah waktu kerja itu hari Jumat itu saya off dengan HP. Sengaja kalau kerja itu saya tinggalkan HP di rumah, jadi memang nggak pegang-pegang HP gitu. Jadi pas waktu di BP ini benar-benar saya paksa gitu. Kata teman saya, salah satu bentuk perang yang paling besar itu adalah berperang dengan hawa nafsu kita sendiri, berperang dengan ego kita sendiri gitu. Jadi memang dipaksa banget diri itu gitu, buat kita kayak branding diri setiap pagi, bikin ini japri-japri setiap pagi gitu. Nah itu jadi mudah-mudahan minta arah dari Bu Ayu, kepada Bu Ayu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini mudah-mudahan acara kita ini diberkahi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, langsung saja. Nah, jadi di sini alhamdulillah saya akan mohon izin Bapak Ibu berbicara tentang pengalaman saya selama 3 hari ini.
Jadi lebih enak kalau kita bicara tentang pengalaman kita ya Bapak Ibu. Jadi saya ngomongnya nggak halu, ada buktinya, ada apa ya, ada kejadian nyata yang saya alami sendiri dan itu saya bagikan ke Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa asus. Apa itu asus? Amati, susuli, ungguli, sempurnakan. Jadi mungkin bisa jadi Pak Rangga nanti lebih lagi capaiannya dari saya karena Pak Rangga berhasil untuk asus dari apa yang saya alami. Begitupun saya dulunya. Saya ini saya mencoba untuk mengasus para mentor yang sudah sukses. Siapa itu? Ustadz Epi, ya, Umi Lena, Ustadz Epi yang anaknya 6, Ketua Basnas Kota Padang, Umi Lena yang anaknya 11. Yang memang penghasilannya sepertinya tok dari BP ini. Alhamdulillah capainya udah 40 juta per bulan. Terus Kak Budi yang karyawan swasta. Kak Budi, bentar, tolong WA Ustadz Irga, aneh lagi Zoom. Ini nelpon. Nah, ada Ustadz Irga. Kita lagi konsultasi dengan Ustadz Irga, lagi sharing ya. Nah, Kak Budi itu mantan karyawan swasta yang baru menikah. Jadi waktu saya masuk Maret 2021, beliau baru menikah. Namanya Budi Aga Maulana, karyawan swasta yang sekarang capaiannya itu sudah lebih di atas Ustadz Epi, sudah lebih di atas Umi Lena. Jadi saya berusaha awalnya memang untuk mengasus ketiganya. Terus Mas Nuzul, Kak Marida, maestro kita yang capaiannya itu udah 100 juta per bulan. Itu kita coba-coba untuk asus, untuk saya asus. Jadi Pak Rangga, Bu Pur, Pak Chandra, Kak Vivi, siapa lagi? Kak Andri, mudah-mudahan bisa asus juga dari apa yang kami jalankan gitu. Nah, pengalaman 3 hari ini. Untuk personal branding. Nah, personal branding itu saya yang paling kenanya itu di materinya. Pertama Kak Dias. Kak Dias itu adalah mentor utama kita di MM. Kalau di BP kan mentornya Mas Ipo Santosa, mentor utama. Kalau di MM mentor utamanya Kak Dias Adriani. Nah, saya tertariknya tentang tipping point, titik fokus. Nah, jadi ketika kita sudah meletakkan kefokusan kita itu tentang apa yang ingin kita capai, maka vibrasinya itu apa ya? Jiwanya itu sampai kepada orang-orang sekitar kita. Bahkan nyampai ke luar pulau. Misalnya kayak saya lagi posting hari ini di Bangko, maka rasanya itu akan sampai ke Jakarta, rasanya itu apa ya? Perasaan saya itu akan sampai ke Bandung, perasaan saya akan sampai ke Sulawesi, ke kawan-kawan saya di sosial media. Karena saya meletakkan perasaan saya pada apa yang saya posting. Itu. Dan tentang personal branding yang disampaikan oleh coach coach siapa? Haryanto Kandani, terus coach Ahmad Ghazali. Nah, tip yang paling penting dalam kita jualan di masa sekarang ini, orang itu tidak membeli barang pada umumnya. Mohon dicatat, diingat masing-masing kata kuncinya. Orang itu pada umumnya akan membeli barang kepada orang yang mereka percayai. Itu kata kuncinya. Orang akan membeli barang kepada orang yang mereka percayai. Contoh, hari ini saya jualan BP, Bu Pur jualan BP, Pak Rangga jualan BP, Pak Chandra jualan BP. Nah, kita punya lingkungan pertemanan yang sama. Kira-kira siapa yang akan dikunjungi orang nih untuk beli BP? Ke Pak Rangga kah? Atau ke Pak Chandra kah? Atau ke Bu Purmata kah? Atau ke saya? Produk kita sama. Gitu. Jadi intinya orang itu akan belanja pada orang yang mereka percayai. Nah, itulah fungsi kita
mempersonal brandingkan diri. Kayak gitu. Jadi dia ada dua, strategi jemput bola dan strategi mengantarkan bola. Nah, kalau yang strategi jemput bola tadi caranya seperti apa? Ya itu tadi kalau saya itu punya list. Setiap hari saya japri 10 orang. Misal. Terus kalau yang offline saya mengunjungi siapa gitu ya. Kayak kemarin saya kemana aja saya bawa BP, saya tawarkan orang. Itu jemput bola. Tapi itu akan lebih dikuatkan kalau kita juga personal branding kita tuh kita pasang di tempat luas seperti sosial media sekarang ini. Nah, di mana nyambungnya di mana? Ini akan ketemu nanti. Contoh yang saya alamin ya 3 hari ini ya. Saya punya kenalan Pak. Database saya ada seorang teman saya di Batam, ya. Saya belum pernah ketemu dengan bapak ini di Batam, tapi saya ketemunya di salah satu komunitas kajian-kajian. Nah, jadi ini penting juga ya, kita nambah database. Jadi kalau di dalam buku ini di Infinity Miracle ini, kan Bapak Ibu dapat yang e-booknya ya? Dapat kan e-booknya Infinity Miracle? Target kita satu orang itu kalau kita mau sukses jualan apa aja, nggak di BP, di jualan apapun, kita nggak akan cukup database WA kita tuh 50 orang nggak cukup, 100 orang nggak cukup, 1000. Nah, sekarang Pak Rangga database-nya berapa coba? Bu Pur database-nya berapa coba?